kondisinya itu sangat meresahkan. Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin jelasin kalau sebenarnya di Indonesia itu ada 3 jenis iPhone yang dijual. Yang pertama itu yang resmi. Yang resmi itu ya dari distributor langsung, salah satunya dari Erafone. Nanti distribusikan di toko-tokonya Erafone sama di iBox juga. Itu nggak ada masalah sama sekali karena emang nggak pakai kardus palsu. Yang kedua itu adalah iPhone bekas yang udah dari luar negeri itu dimasukin ke Indonesia. Itu juga masih nggak terlalu masalah karena rata-rata si pembeli sama penjual itu udah negosiasi sebelumnya, udah ngomong kalau ini tuh barang bekas loh. Nah, yang jadi masalah itu adalah jenis iPhone yang ketiga, karena iPhone ketiga itu adalah barang refurbish. Yang barang refurbish sebenarnya ada 2. Yang pertama itu yang diganti sendiri sama orangnya, sama si penjual, dan itu pengganti komponennya itu nggak asli, jadi komponennya itu palsu dan kualitasnya sangat jauh di bawah. Ada juga refurbish asli dari Apple, tapi itu di Indonesia sangat jarang, bisa dibilang nggak ada. Itu pun kotaknya beda, ada tulisan refurbish by Apple gitu. Nah, si kotak palsu itu dipesan untuk naikin harga jual si refurbish yang ini, juga untuk ngasih tahu kalau ini sebenarnya produk asli loh, padahal sebenarnya itu palsu. Dan itu yang akhirnya banyak menipu masyarakat. Harganya mungkin emang bisa jauh lebih murah, tapi kebanyakan komponennya kan udah nggak bermutu ya. Jadi kadang-kadang ada baterai yang udah benar-benar bocor. Mereka mau ngeklaim ke Apple pun nggak bisa, karena Apple akan bilang ini produknya udah produk hasil refurbish gitu. Walaupun sebenarnya emailnya juga kadang-kadang juga email buatan. Belum tentu palsu, kadang-kadang ada yang black market, jadi mereka emang belinya emang dari Singapura atau dari mana, tapi itu udah bukan resmi dari Apple ya. Karena untuk masuk di Indonesia sebuah handphone itu, apalagi handphone 4G itu emang ada peraturan yang cukup ketat sih, dan Apple emang baru bisa penuhi itu di tahun ini. Salah satunya emang lewat email itu sih. Mereka ada situsnya untuk ngecek email itu sebenarnya. Tapi saya sendiri lupa ya email untuk ngecek apa, tapi bisa dari situs Apple-nya langsung sih. Terus yang kedua juga dari kualitasnya biasa ketahuan sih. Misalnya baterai cepat bocor atau apa gitu. Kameranya juga. Soalnya ada barang palsu sama iPhone yang sudah di refurbish itu beda. Ada barang yang benar-benar dibuat persis dengan iPhone replika. Sistem operasi juga dibikin mirip banget, tapi itu sebenarnya beda banget sih. Jadi kalau kita perhatiin di antara keduanya ya paling ya beda sih. Pokoknya mesti perhatiin banget juga sih. Harus teliti banget Mas. Harus teliti banget sih. Tapi makanya kalau misalnya mau beli iPhone, yang paling bener itu tipsnya adalah belinya di distributor resmi, bisa di iBox, bisa di Erafone, itu udah paling aman di situ. Mereka tahu, tapi mereka tidak bisa bertindak karena mereka baru bisa bertindak kalau ada laporan dari Apple. Karena ini bukan termasuk kejahatan yang bisa mereka langsung tindak gitu. Jadi karena ini adalah Apple sendiri punya guidelines untuk masalah hak cipta, dan kardus palsu ini adalah salah satu pelanggaran hak cipta. Jadi yang benar-benar harus bertindak adalah Apple-nya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, polisi tidak bisa berbuat apa-apa sampai Apple yang melaporkan sendiri. Walaupun konsumen ngadu ke pihak kepolisian, ini saya ketipu beli ini, tolong di toko ini nggak bisa ya? Nggak bisa, mesti Apple-nya langsung gitu. Mesti Apple yang mesti, karena mereka kan korban sebenarnya di sini, jadi emang harus Apple-nya sendiri. Tapi emang sekarang itu mungkin fokus Apple belum ke situ ya, karena fokus mereka itu ingin masukin barang dulu ke Indonesia. Karena peraturan yang kemarin itu emang luar biasa ketat sih, sampai Apple pun nggak bisa jualan di Indonesia. Yang terakhir ingat kan, itu berapa tahun yang lalu mereka ngerilis iPhone 6, habis itu bolong, iPhone 6s nggak ada, tiba-tiba ada iPhone 7, karena itu peraturannya itu. Jadi mereka fokusnya emang mau penuhin peraturan di Indonesia dulu. Bisa dibilang sih kriminal ya, tapi masalahnya kan kalau misalnya kayak korban gitu kan maunya dapat barang yang asli gitu. Jadi ya di tengah-tengah juga sih itu.